Shalom. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Semua dalam kasih setia dan rencana Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita melanjutkan pada acara Thanksgiving kita, mari kita ingin melandaskan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, pada kesempatan hari ini kami bersyukur kasih setia Tuhan melawat kehidupan kami, di mana pada kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama melakukan sebuah seremonial penting dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan di dalam acara Thanksgiving ini. Dan kami ingin melandaskan acara kami dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan menjadi pelita, menjadi pegangan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan, Tuhan mengajari, mendidik kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab kita dan merenungkannya dari Roma 11 ayat 36. Demikian pembacaan Alkitab kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam bulan Juni ini kita masih merasakan adanya tetesan air hujan. Artinya penghujan masih saja kita rasakan. Ada anak-anak yang senang kalau hujan bermain di halaman, hujan-hujanan, bermain bola, bermain tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau kita melihat di sekitar kita karena hujan, tumbuhan menjadi segar, rumput-rumputan menjadi hijau, dan banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita menjadi berseri karena hujan. Bahkan ternak-ternak pun juga senang, gembira untuk mendapatkan air, mendapatkan minuman, itu mereka tidak susah. Dan hampir sebagian kehidupan kita itu tergantung dari air. Nah, inilah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa air itu berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Air yang menguap membentuk gumpalan awan, berkumpul menjadi awan. Awan yang jenuh sudah tidak lagi bisa menampung air, akhirnya kembali dalam bentuk hujan. Supaya kita dapat mendapatkan air dengan baik, oleh sebab itu kita memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita dengan penanaman pohon atau penghijauan atau reboisasi, sehingga air bisa terserap oleh tanah dengan baik. Dari tanah
kembali ke tanah. Sehingga yang terjadi, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah air yang dari tanah kembali ke tanah. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengingatkan kita pada hal yang penting. Asal kehidupan kita. Bapak Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma. Di dalam suratnya, Bapak Paulus mengingatkan, "Hai kamu jemaat di Roma, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Jemaat di Roma diingatkan, disegarkan kembali oleh firman Tuhan bahwa perilaku kehidupannya mencerminkan kehidupan yang berasal dari Allah, bukan dari yang lain. Mereka harus berani menanggalkan kehidupan yang lama, karena mereka adalah gambar ciptaan Tuhan. Gambarnya Allah, berasal dari Allah, dan perbuatannya harus mencerminkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah Bapak Paulus menegaskan kepada jemaat Roma pada waktu itu. Dan apa kalau kita bandingkan dengan teks kita, bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26, bahwa manusia hakikatnya adalah ciptaan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Saya sebagai pribadi, Pak Pendeta Bonomo sebagai pribadi, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, itu adalah gambarnya Allah. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Dia menciptakan manusia menurut gambarnya Allah. Diciptakannya lah laki-laki dan perempuan menurut gambarnya Allah. Karena Allah mengasihi manusia pada waktu itu, maka manusia diberikan tugas khusus untuk menjaga, memelihara Taman Eden. Kemudian berkembang dalam proses selanjutnya, karena Allah mengasihi manusia, manusia tidak dibiarkan jatuh dalam dosa. Manusia tetap diselamatkan melalui peristiwa Nuh. Nuh diselamatkan bersama dengan keluarganya di dalam bahtera. Karena begitu Allah mengasihi manusia, sehingga Allah juga tidak ingin agar umatnya ini jatuh dalam dosa berikutnya, jatuh dalam dosa kesombongan. Tidak ingin. Sehingga peristiwa Menara Babel itu mengajarkan kepada kita supaya manusia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia diselamatkan, apalagi dalam karya penebusan Yesus Kristus. Begitu Allah mencintai gambar ciptaannya ini. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari Allah begitu mengasihi, Allah begitu mencintai gambarnya ini, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Allah? Tentu yang pertama, kita mengimani, percaya
Tugas kita adalah percaya dan menghargai, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka adalah gambar-gambar Allah. Kemuliaan Allah juga ada di dalam kehidupan mereka. Dan hal yang sangat penting itu adalah orang tua dan para bapak ibu guru. Mereka menjadi wakil Allah. Mereka mengabdikan dirinya untuk mendidik kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang mengembangkan karunia. Menjadi pribadi yang menjaga kemuliaan gambar Allah ini secara utuh. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua untuk percaya, untuk menghargai, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mereka adalah gambar kemuliaan Allah. Yang kedua, sebagai gambar kemuliaan Allah yang diciptakan oleh Allah yang awalnya baik, kita harus juga menjaga proses berikutnya juga baik. Dengan berkarya lebih bersemangat, belajar lebih bersemangat, walaupun dalam beberapa bulan ini anak-anakku harus berjerih payah, harus bersusah payah. Karena pandemi ini anak-anakku harus belajar di rumah, belajar secara mandiri, belajar tidak tergantung kepada dewan guru, kepada bapak ibu guru. Anak-anakku harus tekun, harus banyak belajar, banyak membaca dari media online. Anak-anakku dengan semangat, dengan penuh rasa syukur, sukacita mengirimkan hasil pembelajaran mereka, mengirimkan hasil presentasi mereka, mengirimkan karya tulis mereka dengan penuh semangat melalui media online. Nah, dengan kerja keras, semangat ini akhirnya kita bisa merasakan, akhirnya kita bisa menikmati jerih payah kalian. Anak-anakku dengan sadar, tanpa harus diingetin, pagi devotion, sudah itu belajar ini, sudah itu belajar itu. Harus mengumpulkan data yang diambil dari internet dan lain sebagainya. Kerja keras kalian, kerja keras kalian, bersusah payah kalian, hari ini anakku nikmati. Ini adalah puncak keberhasilan kalian. Itulah wujud dari kita bertanggung jawab mengemban siapa asal kita, dari mana asal kita, dan akhirnya untuk siapa pribadi kita. Kalau kita sudah sadar, mari anak-anakku dimanapun kita berada menjaga nilai kemuliaan Allah ini. Ketika kita bergaul dengan orang lain, ketika kita diajak ngeluyur daripada belajar, kita mengatakan no, saya akan menjaga kemuliaan Allah ini. Ketika anak-anakku diajak minum minuman keras, nggak ketahuan nanti
Orang tuamu loh ada di sini. Bapak guru nggak akan melihat. Allah akan melihat gambarnya. Anak-anakku, semuanya dalam pantauan Allah, semuanya dalam kameranya Tuhan, semuanya dalam mata Allah, semuanya dalam lingkupan naungan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di bawah kekuasaannya. Kalau kita diajak tidak sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah, maka kita bisa mengatakan saya tolak karena tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. Diajak seks bebas, no, tubuh ini adalah gambar kemuliaan Allah. Duh, kan yang lain nggak tahu. Allah yang tahu, Allah yang melihat gambarnya ini. Tugas kita adalah menjaga. Dari awal kita sudah diciptakan yang baik. Mari proses selanjutnya kita menjaga dan mengusahakan agar akhirnya kita baik. Saya juga melihat anak-anakku ada yang belajar main gitar, ada yang belajar main piano, ada yang belajar mengedit foto, ada yang belajar memasak, ada yang belajar membantu orang tua yang tadinya tidak bisa mencuci, kemudian mencuci. Nah, anakku yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang terbaik, talenta-talenta yang telah kalian pelajari, yang telah kalian dapatkan, yang telah melekat di dalam kehidupan kalian, mari saya mengajak supaya talenta-talenta itu dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Kalau kita melakukan memuji nama Tuhan, kalau kita mengiringi pujian dengan gitar, dengan piano, nama Tuhan yang dimuliakan, bukan namaku. Kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi namanya yang dimuliakan. Kalau hasil terbaik yang kita peroleh saat ini kita dapatkan berakhir dengan baik, itu bukan karenaku, bukan karena kalian, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan dari awal sudah memberkati, memberikan gambar rupanya untuk manusia. Demikian gambar Allah saat ini terjadi di dalam kehidupan saya. Akhirnya finishing berakhir dengan baik. Nah, anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari gunakan kesempatan yang ada. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Mari, semua anugerah yang diberikan kepada kita, kita gunakan dengan baik. Kesempatan yang ada saat ini yaitu untuk menjaga gambarnya ini menjadi lebih baik. Akhirnya nanti dan saat ini kita akan menerima sesuatu yang baik. Finishing well, berakhir dengan baik karena dari awal kita sudah baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, pada kesempatan hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati kebersamaan kami. Sesuatu yang telah kami usahakan melalui pengorbanan waktu,
melalui pengorbanan tenaga, pikiran dalam beberapa bulan terakhir ini, di dalam semester ini. Kami harus bekerja lebih giat, bekerja secara mandiri melalui media online. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga jerih payah kami tidak sia-sia, berakhir dengan baik. Dan kami meyakini apa yang kami kerjakan ini adalah sebagai proses tanggung jawab bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Sejak awal kami diciptakan baik adanya. Oleh sebab itu kami mempertahankan, oleh sebab itu kami menjaga agar gambar kemuliaan Allah, sebab dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, kepada Dia, terus kami nyatakan dalam kehidupan iman percaya kami. Kami menjaga agar gambar kemuliaan Allah terus melekat di dalam kehidupan kami. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi pribadi yang mengembangkan kasih karunia, gambar kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hasil yang terbaik yang telah kami peroleh. Biarlah menjadi kekuatan agar kami lebih bersemangat lagi ke jenjang kami berikutnya untuk menjaga gambar kemuliaan Allah ini semakin memancar dalam kehidupan kami. Yang dari TK menuju SD, yang dari SD menuju SMP, yang dari SMP menuju SMA, yang dari SMA menuju perguruan tinggi ataupun pekerjaan lainnya. Tuhan memberkati, Tuhan bercampur tangan. Demikian para orang tua yang terlibat di dalam membiayai sekolah kami, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesabaran di dalam mendidik kami. Demikian juga Bapak Ibu guru kami, mereka juga terlibat di dalam proses pembelajaran. Mereka tidak putus asa di dalam menuntun kami agar memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, proses kami selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera. Amin.